Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar, sobat Kampus Nesia? Terima kasih yang udah nonton video kita sebelumnya. Kita masih di series tentang tips blogging ala Kampus Nesia. Video pertama kemarin kita membahas tentang tips menulis untuk pemula. Yang penting nulis aja. Makasih juga yang udah kirim tulisannya ke email kita dan selamat untuk yang dipublish. Yang belum silakan coba lagi. Dan kita masuk di episode yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana menulis dengan citasi atau data ilmiah. Jadi kenapa kita harus menulis dilengkapi data? Salah satu tujuannya adalah agar argumen kita itu valid atau paling enggak kuat karena didukung oleh data. Jadi bukan fiksi atau ngarang bebas. Jadi ini lebih ke tulisan-tulisan non fiksi ya gitu. Dan ketika kita berargumen atau beropini, maka opini kita itu based on data gitu. Nah, kenapa materi ini atau tips ini kita masukkan dalam series tips blogging ala Kampus Nesia? Karena saya menemukan hal yang menarik ya. Konteksnya adalah Kampus Nesia ini kan website atau media online yang berbasis atau temanya itu pendidikan dan hiburan gitu. Nah, dulu waktu saya kuliah, saya pernah kuliah di jurusan nutrisi dan makanan ternak Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip gitu. Dan kalau dari sisi keilmuan sebenarnya dunia peternakan itu udah sangat maju. Referensi secara ilmiahnya pun udah ndaki-ndaki kalau orang Jawa bilang. Tapi implementasi di masyarakat itu gapnya itu jauh banget gitu. Menurut saya pribadi salah satunya adalah karena faktor gap keilmuan tadi dan bagaimana cara mengkomunikasikan antara dunia akademisi di kampus dengan pelaksana implementasi di masyarakatnya, peternak dan petani yang rata-rata ya turun temurun dan learning by doing itu agak jauh gitu. Nah, ya suara motor lewat. Nah, menurut saya dibutuhkan teman-teman yang mau menyampaikan entah itu sosialisasi kalau dalam konteks kita berupa tulisan, bagaimana menulis sesuatu yang ilmiah tapi dalam bahasa yang sederhana dan karena ini adalah ilmiah maka tulisannya itu perlu dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan citasi. Dan itu dilakukan oleh teman saya, pemilik website Kambing Joinim, namanya Pak Tio. Beliau sekarang jadi perangkat desa di salah satu di Desa Tegalharjo, Kabupaten Pati, dan di website itu beliau sering sharing tentang tips-tips tentang dunia peternakan dan pertanian. Dan yang menarik adalah artikel beliau itu based on data ilmiah, entah itu skripsi, disertasi atau yang lain atau jurnal gitu. Tapi dibahasakan seperti bahasa ya orang ngeblok aja, bahasa santai dan mudah dipahami. Dan menurut saya hal-hal yang kayak gini yang harus banyak dibutuhkan gitu ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan dalam konteks kita adalah mahasiswa atau mungkin akademisi, menyampaikan sebuah keilmuan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipraktekkan oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa gitu. Atau intinya mudah dipahami sehingga bisa diterapkan lah gitu. Nah, sebenarnya selain dari sisi idealisme dan manfaat sosial tadi itu, kenapa kita harus menulis lebih banyak dikasih data itu ya selain mendukung argumen kita, validitasnya juga kalau dalam konteks search engine optimization gitu ya, biasanya Google itu lebih suka tulisan-tulisan yang disertai dengan data pendukung, jadi nggak ngarang bebas gitu. Dia akan mudah terindeks, akan berpeluang masuk halaman pertama Google dan akan direkomendasikan gitu.
sekarang trennya menulis artikel itu panjang-panjang ya, dan sebenarnya malah mirip kayak apa ya? Mirip kayak makalah sebenarnya ya. Ada daftar isinya, pendahuluannya, bab-babnya, dan itu ditulis gitu. Kalau boleh menebak sebenarnya kalau menurut saya sih ini niru gaya gaya penulisannya Wikipedia gitu. Kalau kita cari suatu tema kan di Wikipedia itu dia akan disajikan dalam bentuk komplit gitu ya, dari mulai pendahuluannya, nanti poin-poinnya apa, ada daftar isinya yang kalau diklik dia akan ngarah ke sana. Dan mayoritas artikel bahas apapun itu sekarang itu seperti itu. Dan itu memang bagus untuk apa, SEO, search engine optimization-nya emang bagus. Karena struktur penulisannya itu ya malah mirip makalah gitu. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya kurang suka karena ya apa ya, apalagi kalau kita ngomong blog gitu ya bahasanya harusnya tidak seserius itu juga gitu. Strukturnya juga nggak harus sekaya makalah itu ya, atau ini pengalaman mungkin ya, ini juga bukan saya sok tahu tapi ini sekedar buat masukan juga. Mungkin akhir tahun lalu atau apa gitu banyak kiriman artikel dari teman-teman mahasiswa yang mendapat tugas untuk mempublikasikan tulisannya di media online. Nah, yang apa namanya, yang saya perlu garis bawahi adalah teman-teman ini mungkin nggak diajari bagaimana standar penulisan opini atau artikel untuk dipublish di media online, bukan jurnal ya, atau apa, atau repository perpustakaan ya. Jadi yang mereka kirimkan itu adalah makalah, masih ada cover halamannya, kemudian penulisnya siapa, daftar isi, dan apa kata pengantar, ucapan terima kasih, saran penutup itu dikirim semua dan minta dipublish jadi artikel di media online. ya sebenarnya saya ya kasihan ya, tapi ya gimana, kan nggak sesuai dengan standar publishingnya kampus Nesia, jadi terpaksa kita tolak gitu. Dan tapi sebenarnya kalau mereka mau memperbaiki itu masih bisa. Jadi makalah yang formatnya kayak gitu diubah lebih ringkas tapi tetap disertai data dan daftar pustaka, tapi dalam bentuk artikel bebas gitu. Sebenarnya itu yang kita inginkan. Gaya-gaya penulisan ilmiah santai yang seperti itu, yang populer gitu, yang kita inginkan untuk konsumsi media online gitu ya. Bukan yang makalah terus dipublish begitu aja. Padahal kalau apa namanya, kita targetnya cuman dapat klik atau masuk halaman pertama Google, mempublish makalah secara utuh itu potensinya juga tinggi gitu. Jadi pernah waktu itu saya nyoba, keponakan yang lagi SMA, SMK itu dapat tugas makalah, kemudian saya minta saya publish gitu. Dan itu bagus, maksudnya kata kuncinya nyantol dan sering dapat klik dan view yang tinggi. Kalau teman-teman mungkin nyari di Google makalah Sumpah Pemuda itu nanti bakal muncul. Tapi ya untuk konteks artikel ilmiah populer kan nggak kayak gitu, apalagi ini teman-teman yang levelnya udah mahasiswa. Harusnya secara gaya kepenulisan bisa disesuaikan. Mana yang untuk dikumpulkan berupa makalah, mana yang perlu disajikan untuk dipublish di media online gitu. Ini masukan aja. Saya juga bukan berarti saya paling tahu, tapi ini berdasarkan pengalaman dan menurut kita yang paling cocok dipublish di website kita standarnya adalah kayak gitu. Jadi mungkin kalau ada yang merasa bisa coba lagi nanti, kalau memang menurut kita lolos maka bakal kita publish gitu. Oke gitu teman-teman, dan intinya adalah bagaimana kita membahasakan bahasa akademis atau bahasa yang daki-daki itu dalam bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak muter-muter, gak muluk-muluk gitu ya, on point, tapi disertai dengan data yang valid, dan nanti di bawah disebutin daftar pustaka atau referensinya seperti di makalah juga nggak apa-apa, karena itu untuk ngecek bahwa data kita itu nggak abal-abal, kita nggak asal ngambil gitu. Yang mau nyoba silahkan, seperti di video kita sebelumnya,
tentang tips menulis untuk pemula. Teman-teman di seri kedua ini tentang menulis dengan citasi, kalau mau nulis artikel populer ilmiah disertai dengan data dan mau dipublish di website Kampus Nesia, nanti bisa kirim email di campusnesia@gmail.com. Subjeknya nanti publish artikel gitu. Nanti di body emailnya jangan lupa perkenalkan, jangan cuma ngirim file tanpa subjek atau subjek aja, tapi biasakan untuk memperkenalkan diri, sampaikan maksud tujuan, buka dengan salam pembuka dan penutup. Jadi jangan kayak anak SD ngirim email ya, ngirim email aja gitu. Tapi harus disertai dengan etika berkirim email yang baik dan benar. Itu dulu, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana nulis untuk pembaca milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.